Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United ikat Mike Tominay dengan kontrak baru. Manchester United mengumumkan telah mengikat Scott McTominay dengan kontrak baru. Kontrak itu berlaku sampai Juni 2025 mendatang. Kontrak baru itu juga mencantumkan opsi perpanjangan selama setahun berikutnya. Gelandang 23 tahun tersebut menjalani debut pada 2017 silam dan perlahan-lahan jadi andalan di lini tengah MU. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer kini lebih memilih McTominay menjadi starter dibanding Nemanja Matic yang lebih berpengalaman. Sejauh ini McTominay sudah tampil 75 kali dan mencetak 7 gol. Cara Rudiger rayu Timo Werner gabung ke Chelsea. Satu pemain Chelsea yang berjasa untuk merayu Timo Werner adalah Antonio Rudiger. Bek tengah asal Jerman itu adalah teman dekatnya sejak umur 17 tahun. Menurut Rudiger, Timo Werner memang ingin bermain di Liga Inggris. Maka selama masa lockdown dan liga ditangguhkan bulan kemarin, Rudiger merayunya. Rudiger pun mempromosikan Chelsea. Apalagi Chelsea lagi suka-sukanya memainkan pemain muda. Liga Inggris juga begitu menantang yang bisa membuat Timo Werner mengembangkan potensinya. Milan lega, Simon Kjaer tak cedera. Tim AC Milan pantas bernafas lega setelah menerima kabar baik mengenai kondisi Simon Kjaer. Pesepak bola asal Denmark itu tak menunjukkan adanya cedera ligamen di bagian lutut kanannya. Dari laporan yang dilansir Tutto Mercato Web, Milan langsung melakukan serangkaian tes pada Kjaer guna memastikan kesehatannya. Bek tengah itu memang tercatat harus ditarik mundur ketika melawan Lecce, padahal laga tandang Milan itu baru menginjak babak pertama. Real Madrid ajukan komplain resmi soal sisa jadwal musim ini. Real Madrid mengajukan komplain resmi kepada pihak La Liga terkait penjadwalan pertandingan mereka di sisa musim 2019-2020 ini. Setelah La Liga mengumumkan pertandingan untuk pekan ke-33 dan 34, klub asuhan Zinedine Zidane ini merasa sangat dirugikan bila membandingkan dengan jadwal yang didapatkan Barcelona. Marca memberitakan pihak Los Blancos merasa tidak senang karena hanya mendapatkan jeda selama 72 jam antara pertandingan mereka melawan Getafe dan Athletic Bilbao. Sementara raksasa Katalan memiliki waktu 5 hari di antara pertandingan mereka dalam periode yang sama. Lionel Messi dan Antoine Griezmann berkelahi saat latihan. Rumor kurang sedap tengah menghinggapi Barcelona setelah kedua pemain bintangnya, Lionel Messi dan Antoine Griezmann, dikabarkan terlibat perkelahian dalam sesi latihan awal pekan ini. Dalam berita yang dirilis di Diario Gol, Griezmann dan Messi terlibat adu fisik dan membuat suasana latihan memanas ke level yang tak bisa diabaikan begitu saja. Lebih lanjut, media Spanyol itu juga menyebut pelatih Barcelona, Quique Setién, dan sejumlah pemain lain sampai harus melerai Messi dan Griezmann. Tentu saja kabar miring ini masih simpang siur lantaran tidak ada bukti foto atau video dari lokasi latihan. Namun jika benar konflik internal seperti ini berpotensi mengganggu fokus Barca dalam persaingan juara La Liga Spanyol. Guendouzi diminta untuk lebih rendah hati. Di akhir laga Arsenal melawan Brighton dan Hove Albion terjadi keributan. Gelandang The Gunners, Matteo Guendouzi, mencekik Maupay dan sampai saat ini tidak diketahui penyebab pastinya. Mantan bintang Arsenal Perry Groves meminta agar Guendouzi lebih rendah hati. Sikap Guendouzi yang mencengkeram leher Maupay membuat Arsenal butuh Arteta atau staf pelatih lainnya untuk memintanya lebih berkonsentrasi pada permainan. Groves menegaskan pemain yang penuh percaya diri dan sedikit arogan di atas lapangan memang sangat dibutuhkan. Tetapi dia tidak bisa dengan serta-merta meluapkan amarahnya di lapangan. Meski gratisan, Solskjaer tidak berminat rekrut Willian.
Rumor kepindahan Willian ke Manchester United nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah diberitakan tidak tertarik untuk merekrut sang winger di musim panas nanti. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United sebenarnya memang tengah mencari winger kanan baru di musim panas nanti. Namun Solskjaer diklaim sama sekali tidak memiliki keinginan untuk merekrut Willian. Kendati sang winger memiliki jam terbang yang sangat tinggi di Premier League. Setan Merah kini fokus mengejar tanda tangan Jadon Sancho. Winger Borussia Dortmund itu dinilai merupakan target yang ideal bagi Solskjaer karena ia memiliki kemampuan di atas rata-rata dan usianya masih 20 tahun. Napoli tolak tawaran pertama Liverpool untuk Koulibaly. Jurgen Klopp ternyata serius untuk mendatangkan Kalidou Koulibaly ke Anfield. Kabar terbaru, The Reds sudah mengajukan tawaran kepada Napoli untuk memboyong pemain sepak bola berusia 29 tahun tersebut. Dilansir dari Sport Bible, Liverpool telah mengajukan proposal seharga 54 juta. Akan tetapi, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Napoli. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis baru-baru ini menegaskan bahwa ia ingin menjual Koulibaly seharga 90 juta pound sterling. Senada dengan Laurentiis, Direktur Olahraga Napoli Cristiano Giuntoli juga menegaskan harga Koulibaly tidak akan dikasih diskon meski di tengah krisis pandemi virus corona. Bruno Fernandes bisa bikin Marcus Rashford frustasi. Mantan gelandang Liverpool dan Tottenham Hotspur, Jamie Redknapp menyebut Bruno Fernandes yang punya insting tajam terhadap gol sangat menguntungkan bagi Manchester United. Tapi di sisi lain berpotensi bikin para penyerang frustasi. Sebab akan ada momen-momen di mana Fernandes mencoba melepaskan tembakan dari jarak jauh, alih-alih mengoper ke rekam setim. Mungkin akan ada masa-masa ketika Marcus Rashford bilang dia ada di posisi lebih baik dan seharusnya diberi umpan. Barcelona versus Bilbao. Gol tunggal Rakitic menangkan El Barça. Barcelona menjamu Bilbao di Camp Nou. Tuan rumah sempat kesulitan menembus pertahanan Bilbao. Usaha tak kenal lelah Barcelona untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil di menit ke-70 lewat Ivan Rakitic. Torehan Rakitic menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. Kemenangan 1-0 membawa Barcelona ke puncak klasemen La Liga dengan raihan 68 angka. Mereka unggul 3 poin dari Real Madrid yang belum memainkan laga pekan ke-31. Sementara Bilbao dengan kekalahan ini tertahan di peringkat ke-10, tim asal Bosque ini mengumpulkan 42 poin. Levante versus Atletico Madrid. Skuad Diego Simeone menang tipis 1-0. Atletico Madrid meraih hasil positif saat bertemu Levante di pekan ke-31 La Liga Spanyol 2019-2020. Bertamu ke Estadio Camilo Cano, skuad Diego Simeone menang tipis dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal di laga kali ini hasil dari blunder pemain bertahan Levante, Bruno Gonzalez pada menit ke-15. Dengan hasil ini Levante tertahan di posisi ke-11 dengan 38 poin, sedangkan Atletico di posisi ketiga dengan 55 poin. Di pertandingan lainnya Real Valladolid bermain imbang 1-1 dengan Getafe. Tottenham taklukkan West Ham 2-0. Tottenham versus West Ham digelar di Tottenham Hotspur Stadium. Tidak ada gol yang terjadi hingga turun minum. Pada paruh kedua, tim tuan rumah memimpin melalui gol bunuh diri Thomas Soucek pada menit ke-64. Dan sepakan Harry Kane di menit ke-82. Tottenham menutup laga dengan kemenangan 2-0. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Jose Mourinho itu naik ke urutan 7 klasemen Premier League dengan 45 poin. Sementara itu, West Ham masih terpuruk di peringkat ke-17 dengan 27 poin. Di laga lainnya, Leicester bermain imbang 0-0 dengan Brighton. Napoli menang di markas Verona 2-0. Pada pertandingan di Stadion Marc Antonio Bentegodi, kemenangan Napoli ditentukan oleh gol-gol yang diciptakan Arkadiusz Milik pada menit ke-38
Politano with the corner, Milik free header, and it's in the back. Dan pemain pengganti Hirving Lozano di menit ke-90. Gulam with the corner, it's a deep one, Lozano attacks. Kemenangan ini tidak bisa mengubah posisi Napoli di urutan 6 klasemen sementara Liga Italia dengan perolehan 42 poin hasil 27 pertandingan. Sedangkan Verona bergeming di peringkat ke-9 dengan perolehan 38 poin. Torino menang 1-0 atas Udinese. Bermain di Olimpico Grande Torino, tim tamu sebenarnya lebih menguasai pertandingan. Namun Torino mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-16 lewat Andrea Belotti. Almost Belotti in space. A tight angle, Andrea Belotti. Tim tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Skor 1-0 pun tidak berubah. Dengan hasil ini Torino naik ke posisi 13 dengan 31 poin. Sedangkan Udinese masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 28 poin. Hasil Liga Italia hari ini, Spal kalah 0-1 dengan Cagliari. Genoa kalah 1-4 dari Parma. Juventus dan Barcelona dilaporkan sepakati nilai transfer Arthur. Juventus dikabarkan telah sepakat dengan Barcelona terkait nilai transfer Arthur Melo. Dikutip dari Sky Sport, gelandang 23 tahun ini bakal ditebus Juventus dengan 1,2 triliun rupiah. Kini Barca dan Juve mengalihkan negosiasi ke transfer Pjanic. Negosiasi ini berlangsung alot karena harga yang dipatok Juventus untuk Pjanic dinilai kemahalan oleh Barcelona. Juventus melabeli pemain 30 tahun ini dengan harga 1,1 triliun rupiah. Itu artinya, Juventus hanya ingin mengeluarkan uang senilai 160 miliar rupiah untuk tukar guling Arthur dan Pjanic. Kedua tim dilaporkan ingin segera menyelesaikan kesepakatan tersebut sebelum 30 Juni. Liverpool sudah juarai Liga Inggris. Bagi manajer Manchester City Pep Guardiola, Liverpool sudah juara Liga Inggris. Hanya masalah waktu saja melihat The Reds mengangkat trofinya. Liverpool sudah jadi juara Liga Inggris. Hanya masalah waktu saja. Pekan ini, pekan depan, atau 2 pekan lagi, melihat mereka mengangkat trofi. Ucap Guardiola dikutip dari BBC. Guardiola memuji Liverpool yang musim ini begitu gemilang di Liga Inggris, maka sulit untuk mengejarnya. Sebelum dengan Griezmann, Messi pernah ribut dengan Ter Stegen dan David Villa. Menurut laporan Diario Gol, baru-baru ini Messi baku hantam dengan Antoine Griezmann. Pada bulan Februari lalu, media Spanyol AS awalnya ada 2 pemain Blaugrana yang bertengkar saat latihan. Diketahui kemudian seperti dilaporkan El País, bahwa 2 sosok itu adalah Messi dan kiper utama Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen. Berunut lebih jauh ke belakang, pada satu waktu Messi juga pernah tertangkap kamera mengomeli David Villa yang ketika itu menjadi rekannya di lini depan Barcelona. Hal itu terjadi dalam laga melawan Granada pada September 2012. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik yang terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!